Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kita akan membahas tentang peralatan dan komponen jaringan berbasis luas atau WAN. Nah, yang pertama yaitu peralatannya ya. Yang pertama yaitu peralatan untuk membangun jaringan WAN. Nah, ada yang namanya access point radio channel. Jadi, access point ini ya berguna untuk menghubungkan jaringan lokal dengan jaringan wireless atau nirkabel. Nah, access point ini memancarkan atau mengirimkan koneksi data melalui gelombang radio atau melalui frekuensi. Nah, ukuran kekuatan signal ini mempengaruhi sistem pemancaran. Jadi semakin besar kekuatan signal, maka akan semakin luas jangkauannya. Nah, peralatan yang kedua ada kabel pictal. Kabel pictal ini ya fungsinya untuk menghubungkan antena grid dengan access point radio channel. Jadi itu ya fungsinya kabel pictal ini. Kalau kabel pictal ini pasti saya yakin kalian bisa sering menjumpainya. Nah, untuk peralatan yang ketiga ada namanya antena grid. Nah, jadi fungsinya antena grid ini untuk memperkuat dan mengarahkan signal wireless untuk melakukan koneksi point to point atau point to multi point, yang dimana access point ini berfungsi menerima dan mengirimkan signal data dengan sistem gelombang radio 2,4 MHz. Selanjutnya peralatan yang ketiga yaitu kabel UTP. Nah, kabel UTP ini berfungsi untuk menghubungkan radio channel dengan komputer ya, komputer server. Nah, jadi kabel UTP ini memiliki 8 warna. Yang pertama ini ada putih biru sama biru, ada putih orange sama orange, ada putih hijau sama hijau, ada putih coklat, dan yang terakhir ada coklat. Yang di sampingnya ini merupakan konektor RJ45. Nah, untuk peralatan yang terakhir yaitu PC atau personal komputer. Jadi PC ini dia berfungsi sebagai server atau juga bisa berfungsi sebagai klien. Jadi dalam jaringan tersebut. Itu tadi 5 peralatan untuk membangun sebuah jaringan WAN. Harus ada access point radio channel, harus ada kabel pictal, yang untuk menghubungkan dari antena grid ya ke access point. Selanjutnya ada kabel UTP, ada antena grid, dan yang terakhir ada PC. Jadi itu 5 peralatan yang digunakan untuk membangun sebuah jaringan WAN. Nah, selanjutnya yaitu komponen wide area network. Jadi komponen WAN. Nah, komponen WAN ini yang pertama ada switch. Ya, switch. Jadi banyak mereknya switch ya. Nah, switch ini bekerja pada lapisan data link. Nah, oleh sebab itu switch ini sering disebut sebagai switch lapisan kedua atau layer 2 switch. Nah, cara kerja switch ini mirip dengan bridge. Nah, cara menghubungkan komputer ke switch sangat mirip dengan cara menghubungkan komputer ke hub. Nah, oleh sebab itu switch ini dapat digunakan langsung untuk menggantikan hub. Jadi jaringan komputer ya, misalkan jaringan komputer dapat diibaratkan sebagai sebuah jalan untuk kendaraan umum. Nah, bisa diibaratkan sebagai sebuah jalan untuk kendaraan umum. Nah, pada switch ini disediakan satu jalur tersendiri untuk setiap port
pada switch ini analoginya setiap kendaraan, jadi setiap kendaraan yang masuk dan keluar dari suatu jalan ya, suatu jalan cabang, jadi port itu diistilahkan dengan jalan cabang, dapat langsung masuk ke jalan tol atau switch. Jadi jalan tol ini diibaratkan sebagai switch. Nah, tanpa harus menunggu kendaraan lain yang masuk melalui jalan cabang atau port lain. Jadi setiap port pada switch ini sudah mempunyai collision domain, jadi sudah mempunyai collision domain sendiri yang dapat mempercepat pengiriman data pada sebuah jaringan. Jadi itu merupakan keunggulan dari switch ya dibandingkan dengan hub. Komponen yang kedua ada bridge. Jadi jika jumlah komputer bertambah banyak, otomatis lalu lintas pada jaringan juga bertambah padat. Nah, sehingga dapat menimbulkan masalah kemacetan jaringan, atau bahkan bisa yang terburuk ya bisa terjadi namanya tabrakan data. Contohnya seperti jalan untuk kendaraan umum ya, jika jumlah kendaraan di jalan semakin banyak, maka lalu lintas otomatis ya menjadi padat dan bahkan bisa terjadi kemacetan. Nah, untuk mengatasi kemacetan ini dibuatlah sebuah jalan-jalan baru atau jalan tol. Nah, demikian pula untuk mengurangi kemacetan pada jaringan komputer. Jadi jaringan-jaringan tersebut dibagi menjadi beberapa segmen jaringan yang lebih kecil. Nah, peralatan jaringan yang dapat membagi satu jaringan menjadi dua segmen adalah bridge. Nah, bridge ini bekerja pada lapisan data link sehingga mampu untuk mengenali alamat MAC. Jadi bridge ini memiliki tebal penerjemah yang secara otomatis membuat daftar alamat MAC dari komputer yang berada pada suatu jaringan. Nah, dengan menggunakan tebal penerjemah ini, bridge meneruskan data yang diterima ke alamat MAC komputer yang dituju. Jadi itu dia fungsi dari bridge. Selanjutnya ada repeater. Jadi suatu signal listrik yang dikirim lewat suatu media perantara, jadi melalui suatu media perantara, makin jauh dari pemancar akan semakin melemah, sehingga suatu saat pada tempat tertentu signal tersebut tidak dapat diterima dengan baik. Jadi semakin jauh ya, semakin jauh jaraknya, maka semakin lemah signal tersebut. Jadi repeater ini adalah suatu peralatan jaringan yang berfungsi untuk memperkuat signal yang akan dikirim, nah, agar dapat diteruskan ke komputer lain pada jarak yang cukup jauh. Jadi repeater ini bekerja pada lapisan fisik dan tidak memiliki suatu tingkat kecerdasan untuk menentukan tujuan akhir dari signal atau informasi yang dikirim. Nah, repeater ini umumnya digunakan pada topologi bus. Jadi di mana signal hanya diperkuat dari satu segmen kabel ke segmen kabel lainnya. Jadi itu dia repeater. Nah, selanjutnya ada hub. Nah, hub ini hanya berfungsi untuk memperkuat signal. Jadi hanya berfungsi untuk memperkuat signal dan tidak memiliki kemampuan untuk menentukan tujuan akhir informasi yang dikirim. Jadi perbedaannya dengan repeater, hub ini memiliki jumlah port sehingga sering disebut juga multi port. Jadi sering disebut juga sebagai multi port repeater. Nah, pada hub, signal yang diterima pada satu port akan diteruskan ke port yang dimilikinya. Nah, hub ini umumnya digunakan pada jaringan dengan
topologi STAR. Jaringan komputer ini dapat diibaratkan sebagai sebuah jalan ya pada kendaraan umum. Nah, pada satu hub hanya terdapat satu jalur untuk semua kendaraan yang masuk dan keluar. Oleh sebab itu, setiap kendaraan harus bergantian menggunakan jalur tersebut atau hub tersebut. Nah, jika tidak ingin adanya tabrakan seperti itu. Jadi kalau diibaratkan, hub ini merupakan jalan satu arah yang sempit. Jadi kalau tidak bergantian lewatnya, maka besar kemungkinan akan terjadi yang namanya tabrakan. Yang kelima yaitu router. Nah, router ini memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi dan mampu meneruskan data ke alamat-alamat tujuan yang berada pada jaringan yang berbeda. Jadi router ini bekerja pada lapisan network atau lapisan ketiga pada model OSI dan meneruskan paket data berdasarkan alamat logika seperti IP address. Nah, router ini biasanya lebih banyak digunakan untuk menghubungkan jaringan WAN. Yang berikutnya ada routing switch. Jadi routing switch ini atau sering disebut sebagai switch lapisan ketiga atau layer 3 switch. Nah, adalah ini gabungan antara switch dan router. Jadi ini adalah gabungan antara switch dan router. Sehingga routing switch ini memiliki semua kemampuan switch ditambah dengan kemampuan untuk meneruskan paket data berdasarkan alamat logika seperti IP address melalui lapisan ketiga. Jadi melalui lapisan ketiga OSI model. Routing switch ini merupakan peralatan jaringan yang paling canggih saat ini, tetapi juga merupakan yang paling mahal. Berikutnya ada multiplexer. Nah, multiplexer ini berfungsi untuk mentransmisikan gabungan beberapa sinyal melalui sebuah sirkuit. Nah, multiplexer ini dapat mentransfer berupa data secara simultan atau terus menerus. Nah, seperti video, suara, teks, dan lain-lain. Jadi itu multiplexer. Nah, yang kedelapan ada communication server. Jadi communication server ini merupakan server khusus atau dial in out atau dial in out. Nah, bagi pengguna untuk dapat melakukan dial dari lokasi remote sehingga dapat terhubung ke LAN. Jadi dia ini merupakan server khusus. Yang kesembilan ada switch X25 atau frame relay. Jadi ini menghubungkan data. Jadi dia ini menghubungkan data lokal atau privat melalui jaringan data. Nah, menggunakan signal digital. Nah, selanjutnya ada media transmisi. Jadi media transmisi ini merupakan kabel yang digunakan pada jaringan komputer. Ada berbagai macam jenis, mulai dari penghantarnya pendek hingga jauh, dari yang penghantarnya lambat hingga cepat. Jadi ada beberapa jenis kabel yang pada umumnya biasa dipakai. Nah, seperti pin Ethernet atau biasa disebut pinnet. Nah, pin Ethernet ini memiliki keunggulan dalam hal biaya. Jadi dia relatif lebih murah dibandingkan dengan tipe kabel lainnya. Nah, serta pemasangan komponennya juga lebih mudah. Jadi pin Ethernet ini ya lebih murah dan pemasangannya juga lebih mudah. Nah, media transmisi yang berikutnya yaitu ada tip Ethernet.
atau biasa disebut sebagai TICnet. Dengan TICnet ini atau TIC Ethernet, jumlah komputer yang dapat dihubungkan dalam satu jaringan akan lebih banyak dan jarak antara komputer dapat diperbesar. Biaya pengadaan pengkabelan ini lebih mahal, serta pemasangannya relatif lebih sulit dibandingkan dengan TINet. Jadi dia relatif lebih sulit dengan media transmisi yang sebelumnya, yaitu TINet. Nah, pada TICnet ini digunakan transceiver untuk menghubungkan setiap komputer dengan sistem jaringan. Jadi membutuhkan transceiver untuk menghubungkan setiap komputer dengan sistem jaringan. Nah, selanjutnya ada modem. Jadi modem ini merupakan singkatan dari modulator atau demodulator. Jadi modem ini mengkonversi signal digital dan signal analog. Nah, pada pengiriman, modem ini mengkonversi signal digital ke dalam bentuk yang sesuai dengan teknologi transmisi untuk dilewatkan melalui fasilitas komunikasi analog atau jaringan telepon atau publik telepon lain. Nah, di sisi penerima, modem ini mengkonversi signal ke format digital kembali. Jadi pada pengirim, modem mengkonversi signal digital ke dalam bentuk yang sesuai dengan teknologi transmisi untuk dilewatkan melalui fasilitas komunikasi analog atau jaringan telepon. Nah, di sisi penerima, modem mengkonversi signal ke format digital kembali. Yang berikutnya ada CSU dan DSU. Jadi CSU ini merupakan singkatan dari Channel Service Unit. Untuk DSU ini singkatan dari Data Service Unit. Nah, sama seperti modem, hanya saja DSU dan CSU ini mengirim data dalam format digital melalui jaringan telepon digital. Jadi itu ya, biasanya CSU dan DSU ini mengirim data dalam format digital melalui jaringan telepon digital. Jadi itu penjelasan singkat tentang komponen dan peralatan WAN. Jika ada yang mau ditanyakan bisa melalui kolom komentar atau juga bisa melalui WhatsApp. Jadi sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.